Hibiki. Film ini adalah film Jepang yang menceritakan seorang cewek SMA yang pinter ya, jenius, tapi memiliki sifat yang terlalu frontal yang nggak memikirkan konsekuensi akibat ulahnya tersebut kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Film ini dimulai dengan karakter utama kita yang bernama Hibiki dan temannya yang bernama Ryotaro. Dia ini adalah siswi baru SMA yang jenius dan suka banget membaca novel maupun menulis novel. Nah, suatu ketika Hibiki mengirim salah satu hasil karya novelnya tersebut ke redaksi penerbit buku. Dan editor yang membacanya yang bernama Fumi merasa novel tersebut adalah sesuatu yang luar biasa dan yakin jika diikutkan dalam lomba pasti akan memiliki kesempatan besar untuk menang. Tapi Hibiki ini nggak menyertakan nomor kontak sehingga mereka nggak tahu harus menghubunginya kemana, yang kemudian membuat direktur penerbit tersebut berpikir ulang untuk mengikut sertakan novel tersebut. Karena kalau sampai menang mereka pasti bakal kebingungan untuk menghubungi penulis asli dari novel tersebut. Sekarang balik lagi ke sekolah. Hibiki dan Ryotaro yang merupakan murid baru kemudian mencari klub ekstrakurikuler dan mereka memutuskan untuk masuk ke klub sastra. Tapi terlihat di sini anggotanya itu cuma malas-malasan aja dan nggak mau menerima anggota baru. Mereka pun menyuruh Hibiki dan Ryotaro untuk pergi tapi tetap nggak mau. Akhirnya salah seorang anggota klub yang bernama Takaya kemudian mengancam akan membunuh Hibiki kalau nggak pergi. Dan dengan cepat Hibiki langsung mematahkan jarinya. Ya, jadi dia ini langsung mematahkan jarinya hanya karena Takaya mengancamnya. Keesokan harinya, anggotanya kemarin pada keluar dari klub sastra akibat ulah Hibiki dan kini hanya tinggal satu orang, yaitu ketuanya saja yang bernama Rika. Perkenalan mereka ini berjalan cukup lancar ya, dan Hibiki di sini cuma menghancurkan rak buku karena nggak cocok dengan seleranya. Kemudian Rika mengatakan bahwa Hibiki harus mencari satu orang lagi anggota klub karena minimal anggotanya adalah 4 orang. Segera Hibiki menemui Takaya yang jarinya patah itu untuk kembali bergabung dengan klub. Tapi dia nggak mau dan mengajukan syarat ia mau masuk kembali jika Hibiki mau melompat dari lantai 4 sekolah tersebut. Dan tanpa pikir panjang dia langsung naik ke bibir tembok dan menyuruh Takaya untuk mendorongnya. Takaya tentunya kaget ya, ini cewek gila kali ya. Akhirnya Takaya mengakui nyali Hibiki dan mau masuk kembali ke klub. Tapi Hibiki ini kemudian terkena hembusan angin yang cukup kuat dan dia pun terjatuh. Dan film pun dimulai. Cewek Kardi. Untung saja pas terjatuh tadi ada pohon di bawah yang bisa memperlambat laju jatuhnya tadi. Dan ketika terbangun dia ini langsung berjalan gitu aja, kayak nggak terjadi apa-apa. Dia ini melakukan apa saja tanpa pikir panjang dan dia ini nggak takut kepada siapapun dan juga nggak takut mati. Keesokan harinya, Hibiki menelpon redaksi penerbit dan menanyakan pendapatnya tentang novelnya. Kebetulan yang membacanya tadi adalah Fumi. Dia memberitahukan bahwa novelnya sangat bagus dan Hibiki cuma mengucapkan terima kasih dan langsung menutup teleponnya. Udah gitu aja. Dia ini cuma pengen tahu pendapat orang lain tentang novelnya. Dia nggak ngurus bakal terkenal atau enggak, dapat duit atau enggak, dan lainnya. Dan di saat bersamaan di tempat lain terlihat deretan orang yang sedang mengantri dari rilis sebuah novel hasil karya seorang pengarang yang sudah terkenal yang bernama Akihito. Dan pada edisi pertama ini saja bukunya tersebut sudah dicetak sebanyak 800.000 kopi. Dan Rika itu tadi adalah anaknya yang sekarang sedang menulis novel untuk mengikuti lomba penulis baru. Scene kemudian berganti. Direktur tadi menyuruh Fumi untuk pergi ke rumah Akihito untuk mengambil cerpen yang akan diterbitkan bulan ini sembari untuk membantu Rika dengan novelnya. Kemudian ketika dia mau mengambil cerpen Akihito, Fumi malah melihat Hibiki yang duduk di ruangan tersebut. Tentunya Fumi langsung menyuruh keluar Hibiki karena itu adalah ruangan Akihito. Dan seperti biasa, Hibiki yang merasa dia nggak punya hak untuk menyuruhnya keluar kemudian langsung menghajar Fumi. Untungnya datang Rika yang melerainya dan memberitahukan bahwa dia adalah temannya yang bernama Hibiki. Kemudian Fumi yang mendengar namanya sadar bahwa dia adalah penulis novel yang menelponnya tadi.
Fumi ini seneng banget ya, karena akhirnya dia menemukan orang yang dianggapnya penulis jenius tersebut, dan novel Hibiki tadi kemudian diikutkan lomba penulis pendatang baru. Tapi Rika yang tahu bahwa Hibiki akhirnya juga bakal ikut lomba tersebut, tentunya bakal membuat dia menjadi saingannya. Dan disinilah pertemanan mereka menjadi agak sedikit ribet ya. Keesokan harinya, Rika sedang mengurusi novelnya dengan Fumi sekaligus menemani Hibiki. Kemudian terlihat seorang laki-laki yang bernama Kijima. Dia ini adalah seorang penulis novel yang sudah senior, sekaligus salah satu juri di lomba tersebut. Bisa dibilang dia ini adalah juri yang omongannya sangat pedes ya, kayak bon cabe. Dan begitu melihat Rika, dia langsung duduk dan berkicau di depannya. Kijima menganggap Rika ini cuma anak kecil yang mengatasnamakan ayahnya untuk memenangkan lomba. Dan mendengar temannya ini dihina, Hibiki langsung nyepak raine Kijima. Gila nggak tuh? Dia ini juri loh padahal. Dan ketika Fumi menyuruhnya untuk minta maaf, Hibiki justru datang ke hadapan Kijima dan malah mengkritik hasil novel Kijima yang dianggapnya nggak bermutu. Dan seorang Kijima yang terkenal pedas ini pun nggak bisa berkata apa-apa di hadapan Hibiki. Keesokan harinya, novel milik Rika yang kini sudah dalam masa percobaan percetakan yang sampai sekarang sudah ada 250.000 kopi kemudian dibaca oleh Hibiki. Dan Hibiki langsung mengkritik novel milik Rika tersebut, terlepas bahwa dia ini adalah temennya. Hibiki ini emang suka ngomong ceplas-ceplos ya, tanpa memperdulikan perasaan lawan bicaranya. Ya meskipun yang diomongin tadi emang benar, dan gak terima dengan omongan Hibiki tadi, mereka pun akhirnya bertengkar. Scene kemudian berganti. Kini sudah didapatkan 5 nominasi yang bakal ikut lomba tersebut, dan salah satunya adalah milik Hibiki. Dan novel Hibiki ini masuk nominasi di 2 lomba sekaligus. Keren gak tuh? Dan malam ini akan diadakan acara press conference untuk memperkenalkan 2 tokoh kandidat utama, yaitu Hibiki dan satunya adalah Tanaka. Tanaka ini orangnya sangat percaya diri ya, dan meremehkan orang lain. Dan ketika dia bertemu Hibiki, dia ini sudah langsung memandang pesimis ke Hibiki. Dan ketika salaman, dia pun meremas tangannya dan berkata untuk mundur jika tidak mau terluka. Hibiki tentu saja langsung marah ya, tapi untung saja masih bisa dicegah oleh Fumi. Dan ketika press conference dimulai, Hibiki yang nggak bisa membalas Tanaka tadi, kini langsung mengambil kursi dan memukul kepala Tanaka di hadapan semua orang. Gila ini cewek ya. Hibiki kemudian membuntutinya ketika pulang, dan di sini kalian bisa melihat betapa takutnya Tanaka ini kepada Hibiki. Nah, setelah kejadian itu, Hibiki ini diikuti seorang wartawan yang bernama Yano yang ingin mengetahui kehidupan pribadinya. Namun Hibiki nggak suka dengan hal tersebut dan mengatakan untuk berhenti melakukannya. Tapi namanya wartawan ya nggak mungkin lah mau nurut. Dan Hibiki langsung mengambil kameranya dan melemparkannya ke jalan. Gak berhenti di situ, Hibiki mengikuti Yano ke tempat tinggalnya dan langsung menendangnya ke dalam kamar. Udah kayak penjahat aja loh ini cewek. Dan Hibiki menegaskan jangan pernah sekali lagi mengikutinya. Tapi akibat ulahnya ini, Yano yang mengabarkan kejadian ini kemudian malah membuat Hibiki dimintai konfirmasi oleh lebih banyak lagi wartawan. Dan di sini Fumilah yang kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Keesokan harinya, Hibiki datang ke rumah Rika dan di sini mereka akhirnya berbaikan. Karena yang dikatakan oleh Hibiki sebelumnya memang benar. Dan sebenarnya Hibiki melakukan itu semua agar Rika bisa menjadi penulis yang lebih baik. Kemudian mereka pun pergi hangout bareng-bareng. Dan tiba-tiba Fumi mendapatkan telepon tentang pengumuman pemenang lomba. Dan pemenangnya adalah Hibiki di 2 lomba sekaligus. Keren. Tapi direktur dan juga Fumi yang jaga-jaga, kali aja ntar Hibiki bikin ulah lagi toh. Kemudian memutuskan bahwa Fumi aja yang jadi juru bicara di press conference nantinya. Sesi tanya jawab pun dimulai. Dan di sini terlihat Yano yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak langsung itu menjatuhkan Fumi. Dia berkata bahwa mungkin saja novelnya tadi ditulis oleh salah satu dari pihak redaksi. Mana mungkin cewek umur 15 tahun bisa membuat karya sebagus itu toh. Dan gak terima dengan hal tersebut, Hibiki langsung mengambil mikrofon Fumi dan melemparkannya kepada Yano. Dan Hibiki juga langsung berlari menuju arahnya dan langsung menghajar Yano di hadapan semua media.
Dan karena hal tersebut, akhirnya pihak penerbit pun enggan untuk mencetak novel karya Hibiki. Tapi Hibiki ini nggak merasa sedih ya biasa aja gitu. Karena dia ini nggak peduli tentang kepopuleran atau apapun itu. Dia ini cuma melakukan apa yang pengen dia lakukan. Udah gitu aja. Dan kejadian selanjutnya sungguh bikin wow ya. Setelah insiden Hibiki ke wartawan tadi, sekarang justru jadi lebih banyak orang yang tertarik dengan sosok Hibiki dan juga karya novelnya, yang membuat pihak penerbit mau tidak mau harus mencetak novel tersebut yang sekarang saja sudah lebih dari 1 juta kopi permintaan. Dan dari sinilah kemudian dia dikenal dengan Hibiki, sang jenius novel yang sangat kontroversial. Dan film pun berakhir.